Hai teman-teman, welcome to my YouTube channel again, Henny di Jerman. Dan aku harap kalian kabarnya baik-baik semua. Di vlog kali ini aku mau share ke kalian kegiatan aku sehari-harinya, dan salah satunya kegiatan aku kalau aku ke Pflegeeinrichtung atau ke panti lansia tempat aku bekerja. Ini hari Senin dan tepatnya jam 8.30 pagi. Aku biasanya kalau Senin itu sebetulnya home office, dalam arti kerja dari rumah. Cuman karena hari Kamis nanti aku ada sekolah online gitu atau pelatihan online, jadi termin atau appointment aku yang harusnya hari Kamis aku majuin ke hari Senin yang sekarang. Dan aku mau ngajak kalian mengunjungi salah satu Pflegeeinrichtung atau Pflegeheim atau panti lansia, supaya kalian ada bayangan gimana panti lansia di Jerman. Cuman satu hal yang mau aku kasih tahu, bisa jadi nanti aku hanya bisa share foto-foto aja karena aku nggak bisa atau nggak boleh foto atau ngefilm tempat aku kerja tanpa seizin perusahaan. Dan pastinya banyak sekali pasien-pasien di sana juga yang nggak boleh begitu aja di record. Jadi aku akan coba ngasih gambaran yang terbaik yang bisa aku share ke kalian. Jadi buat kalian yang penasaran dan pengen tahu kayak gimana daily activity aku di tempat kerja, ikutin terus. Tapi jangan lupa subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya aku tambah semangat. Nah, jadi aku udah siap-siap nih, dan sebelum berangkat kerja, terutama setelah weekend itu, aku pastinya selalu ngeliat dulu jadwal untuk minggu depan itu tuh apa-apa aja, appointment apa aja yang penting. Dan kalau di kerjaan aku, sebetulnya ada 3 elemen penting yang aku butuhkan untuk kerja. Yang pastinya laptop, dan kalaupun laptop ini aku home office, jadi aku bisa sambungkan ke monitor yang lebih gede karena ini kecil banget, jadi dengan kabel HDMI itu langsung bisa connection, jadi besar. Handphone, jadi handphone kerja itu penting banget. Pastinya agenda. Dan ini aku mau masukin dulu semuanya. Mouse, ini penting. Dan yang terakhir, ini aku bawa botol minuman, jadi aku terserah kadang isi kopi atau ngisi teh, jadi untuk menghindari jajan-jajanan di luar gitu deh. Dan aku udah ready, sekarang kita jalan. Dan aku hari ini akan butuh perjalanan sekitar 30-35 menit. Jadi aku akan usahakan record apa yang aku bisa record, tapi aku kan jalannya sendiri. Jadi kalau nanti pas waktu record agak nggak stabil, mohon pengertiannya. Tapi ikutin terus. Nah teman-teman, jadi aku ini udah di jalan, udah on the way. Seperti kalian lihat kayak gini nih situasi jalanan yang selalu aku lewatin. Ya, it's okay.
Lagi agak hujan, padahal di hari-hari kemarin bagus loh, dan ini di Jerman udah masuk musim summer. Tapi ya nggak apa-apa lah, hari ini hujan. Sebetulnya udah mulai dari tengah malam dan agak gimana ya, lumayan lah bagus buat tanaman supaya nggak perlu nyiram-nyiram tanaman. Dan aku sedikit mau cerita, jadi kalau kegiatan aku tuh sebetulnya aku banyak mobile dari satu tempat ke tempat lain. Jadi aku nggak punya kantor aku itu everywhere dan di rumah pastinya, karena ya itu tadi dari 5 hari kerja dalam seminggu, aku biasanya Senin dan Jumat itu selalu home office atau work from home, dan cuma 3 hari aku harus ke Einrichtung. Jadi aku sekarang bertanggung jawab di bidang quality management untuk 3 Einrichtung atau 3 panti lansia. Dan 3 panti lansia ini kapasitas dari pasiennya itu sekitar 80, satu Altenheimnya atau satu panti lansianya. Jadi ya lumayan banyak juga, dan tugas aku kalau aku di Einrichtung atau di sana pastinya aku banyak controlling, banyak ngasih pelatihan atau banyak ngasih coaching untuk leader-leader yang ada di sana. Jadi aku itu kayak apa ya, perantara antara perusahaan dengan tempat pelayanan yang pada akhirnya menjadi end product kita gitu loh. Ya kayak gitu. Dan ya itu tadi, karena aku harus banyak mobile dan harus pergi dari satu tempat ke tempat lain, ya salah satunya kita difasilitasi sama perusahaan atau sama kantor juga dengan mobil dinas, karena kadang aku juga harus pergi ke Bundesland atau ke provinsi lain kalau misalkan ada rapat, ada meeting, ada entah apalah itu, dan itu ya kadang capek banget deh. Dan aku udah beberapa kali bikin video tentang tentang perjalanan kalau misalkan aku ke kantor pusat gitu. Jadi kalian juga dapat gambaran ya situasi jalanan di Jerman tuh atau di daerah tempat aku tuh kayak gimana. Dan ini jam 8.45, lumayan sepi sih dan nggak crowded gitu. Dan ya memang aku juga tinggal di kota kecil ya. Dan aku itu nggak punya jam kerja yang fix gitu loh. Dan aku misalkan pastinya di kontrak kerja aku ada 40 jam dalam seminggu gitu. Tapi pembagian dari 40 jam dalam seminggu ini kayak gimana itu terserah ke aku. Jadi aku nggak punya jadwal kerja yang from 9 AM to 5 PM. Tapi aku juga kadang kalau misalkan aku udah nggak mau kerja Jumat dan itu nggak terlalu penting, aku harus kerja Jumat, aku kerjain kerjaanku tuh misalkan Sabtu atau Minggu. Jadi aku lumayan fleksibel sih ngatur jadwal kerjaanku, kecuali aku ada appointment penting dan itu pastinya harus dilakuin. Dan ya seperti itu. Oke. Dan enjoy perjalanan dengan aku. Nanti kalau udah nyampe di sana, aku balik lagi. Nah teman-teman, ini aku udah nyampe nih di Pflegeeinrichtungnya atau di Altenheimnya atau di panti lansianya. Jadi kalau dilihat secara bangunan kayak begini nih, dia modelnya melebar, dia nggak tinggi gitu dan nggak bertingkat, tapi dia melebar karena memang kita kan tinggal di kota kecil, jadi secara tempat memang memungkinkan kalau panti lansianya itu dibangun melebar. Ini tampak dari depan. Nah
kayak gini. Ini nanti tempat masuknya, dan nanti aku ajak kalian keliling tempat ini, oke? Nah, ini aku lagi di depan atau di sekitar pekarangan, jadi kalian bisa lihat kamar-kamar pasien itu tuh di sini tuh kayak itu. Nah, ini tampak dari luar, jadi pekarangannya memang gede ya. Itu ini ada lagi tuh lantai atas, ini kelihatan, dan outdoornya lumayan gede, pekarangannya juga gede. Nah, ini teman-teman, aku udah nyampe nih di Pflegeeinrichtung atau di Altenheimnya. Jadi ini di lantai paling bawah, jadi seperti kalian lihat ini kayak restorannya deh, jadi tempat si para pasien makan, kalau makan sarapan, makan siang, makan malam. Dan seperti kalian lihat ini sebetulnya gede ya, dan luas, dan lumayan didesain sebetulnya supaya ini apa ya, nyaman dan menarik, jadi nggak bawaannya kayak entah di mana gitu. Tapi menurut aku ini lumayan bagus lah secara desainnya itu. Dan seperti kalian lihat ini masih jam atau udah jam 2:30, dan jam 2:30 waktu Jerman itu 2:30 sore biasanya si pasien-pasien atau ya orang-orang yang tinggal di Altenheim itu biasanya akan pada datang untuk acara minum kopi, makan kue, dan atau minum teh gitu. Nah, ini teman-teman, ini salah satu ruangan pertemuan. Dan ini ruangan pertemuannya bisa dipakai untuk karyawan, dan enaknya lagi ini apa ya, terbuka, terang, dan didesain lumayan cakep. Nah teman-teman, ini aku udah balik dari tempat aku kerja, dari Pflegeeinrichtung atau panti lansia yang aku kunjungi hari ini. Oke, jadi secara keseluruhan kalian udah lihat ya, secara bangunan memang Pflegeeinrichtung atau panti lansia itu pastinya sangat besar, sangat luas. Seperti Einrichtung yang udah aku tunjukin tadi itu kapasitasnya 90 pasien yang ada di situ, atau 90 ya lansia yang tinggal di situ, dan mereka itu pastinya mendapatkan pelayanan kesehatan dan pelayanan keperawatan dengan spesifikasi gerontik yang sangat profesional. Dan tadi aku bisa nunjukin ke kalian secara bangunan dan secara garden atau apa ya, situasi dari luar bangunan. Mungkin kalian bertanya-tanya, terus aku tadi ngapain aja gitu ya. Jadi aku kalau di Einrichtung atau di panti lansia pastinya yang pertama itu aku selalu ngobrol dulu atau sharing dulu sama
tim leadernya di Einrichtung itu tadi. Jadi dalam hal ini kepala panti lansia dan kabid keperawatannya. Ini adalah dua orang yang selalu aku ajak share tentang situasi di lapangan, kebutuhan mereka apa, dan bantuan apa atau dukungan apa yang bisa aku fasilitasi di Einrichtung. Itu yang pertama. Jadi sharing tentang informasi yang terbaru. Yang kedua, tadi aku sama kabid keperawatannya melakukan kayak Hausbegehung. Hausbegehung itu kayak meneliti ke lapangan dengan kita mengunjungi 5 lansia. Kita mengecek apakah semua SOP yang ditetapkan sama pemerintah Jerman di lapangan itu diaplikasikan. Jadi controlling deh kalau bahasa yang sehari-hari aku pakai. Terus kita ngecek medikamente, obat-obatan. Jadi karena kebetulan minggu depan akan ada audit, aku akan ngelakuin audit. Jadi kita tadi ngecek medikamente atau obat-obatan, apakah semua sistem penanganan obat-obatan yang ada di panti lansia itu sesuai dengan SOP yang diterapkan di pemerintah Jerman. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisa kalian lihat di video atau nanti ini ada beberapa foto-foto yang sudah aku bikin bahwa tadi aku mendampingi para karyawan yang ada di sana. Mereka bikin pelatihan. Jadi pelatihannya itu untuk menghindari dekubitus atau luka. Dan aku tadi ikut mendampingi aja gitu sambil mengecek bagaimana mereka melakukan pelatihan gitu. Dan yang keempat yaitu tadi summer party-nya mereka, dan pastinya kalian sudah bisa dapat bayangan aktivitas aku seharian kalau aku di Pflegeeinrichtung itu kayak gimana. Ini udah selesai jam kerja, tapi kadang kalau misalkan aku masih ada kegiatan atau hal-hal yang harus di email atau diurusin, biasanya aku selesaikan dari rumah. Tapi biasanya sih kalau memang udah nggak ada hal-hal yang urgent lagi di panti lansia tersebut atau di Pflegeeinrichtung, biasanya aku jam 3.30 atau jam 4 itu udah balik ke rumah. Karena aku butuh perjalanan sekitar kadang setengah jam atau tergantung aku kemana, kadang 45 menit. Dan keuntungannya di kerjaan aku ini, perjalanan kita dari rumah ke tempat Einrichtung itu atau ke tempat kerja itu dihitung sebagai jam kerja. Jadi itu tadi enaknya bahwa aku tuh nggak punya jam kerja yang sangat fix dari jam 9 sampai jam 4:30 atau jam 5 sore misalnya gitu. Tapi ya itu tadi, kadang kalau memang ada hal-hal yang urgent kita juga harus bersedia untuk stay lebih lama atau mungkin ngerjainnya lagi dari rumah gitu. Jadi seandainya masih ada hal-hal yang perlu aku siapkan untuk besok-besoknya, biasanya aku dari rumah masih harus ngebuka laptop dan ngerjainnya dari rumah. Aku harap video ini bisa jadi bayangan atau informasi tambahan buat kalian gimana kondisi panti lansia di Jerman, gimana orang-orangnya. Dan seperti yang sudah aku ceritakan di awal tadi, sorry banget karena aku nggak bisa bikin video yang menyangkut karyawan-karyawan, yang menyangkut pasien di sana atau lansia yang tinggal di sana, karena itu hal-hal yang sangat diatur dan sangat strict di Jerman. Jadi minimal aku berharap kalian bisa dapat gambaran secara global dengan video ini. Thank you for watching teman-teman. Dan buat kalian yang sudah nonton sampai akhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video yang berikutnya. Bye-bye.